yang istighfar. Rasulullah yang dosanya sudah diampuni sehari 100 kali istighfar. Ayo kita ngobrol ini. Pak, saya ini Zainuddin ini kalau mengharap masuk surga dengan amal yang saya kerjakan sendiri, rasa-rasanya tipis harapan. Bener. Sholat saya berapa banyak saya tahu, sedekah saya berapa duit saya tahu, dosa saya berapa banyak saya tahu. Lalu saya baca sejarah, Nabi Adam dosanya 1, makan buah khuldi, dikeluarkan dari surga. Nabi Adam dosanya 1, dikeluarin. Kita dosanya banyak, kepengen masuk. Ini nggak nyambung ini. Nabi Adam dosanya 1, dikeluarin dari surga. Kita dosanya banyak, kepengen masuk. Nggak nyambung. Apa yang bikin saya besar hati? Apa yang bikin saya optimis? Ada 2, Pak. Pertama yang disebut rahmat Allah, yang kedua disebut syafaat Rasulullah. 2 itu, Pak. Oh, kalau kita ini insya Allah nanti sampai ke surga, amin, amin. Kalau kita ini sampai ke surga, Pak, saya jamin itu bukan karena amal kita, itu karena rahmatnya Allah. Hendaklah seberapa banyak sih amalan kita mau menggapai surga, kalau bukan karena rahmatnya Allah, sulit sampai ke sana. Manusia, dosamu besar, tapi lihat rahmatku lebih besar. Manusia, salahmu banyak, tapi ampunanku lebih banyak. Kau nangis di hadapanku, aku senyum melihatmu. Kau berjalan menujuku, aku berlari menyambutmu. Istighfarnya sehari 100. Lalu ada hadis qudsi, inni la ahammu bi'adzabi ibadi. Kadang-kadang aku pengen turunkan azab, bencana kepada manusia, tapi ketika aku melihat 3 perkara, murkaku surut, bencana aku tarik kembali. Coba perhatikan hadis kursi ini. Allah mau marah ndak jadi, bencana ditarik, musibah diangkat. Kenapa? Ada yang meredam murka Allah. Allah nggak jadi marah. Siapa? Pertama, suyukhan rukka. Aku lihat orang-orang tua tengah malam sujud sambil berlinang air mata, nangis di hadapan Allah. Itu kita hutang jasa lupa sama orang-orang yang tengah malam sujud nangis di hadapan Allah. Lihat yang begitu Allah tidak jadi marah. Saya tahu bapak-bapak, ibu-ibu kan suaminya sering bangun tengah malam, ya Bu, kencing, bikin bingung malaikat. Sudah mau ditulis tahajud, kencing doang. Kata malaikat, sialan, hampir salah tulis. Aku lihat orang tua tengah malam sujud sambil berlinang air mata. Lalu aku lihat bayi-bayi tanpa dosa masih menyusu, sibyanan rutta. Bayi-bayi tanpa dosa masih menyusu, suci bersih, belum ternoda. Wa bahaiman rutta. Dan aku lihat binatang ternak melata mencari makan, kambing muda cari rumput,
alam terjaga keasriannya. Bagaimana bencana nggak mau nambah? Kita mengamalkan hadisnya juga terbalik. Yang diminta itu orang tua tengah malam sujud, bayi tanpa dosa nyusu. Sekarang bayi tanpa dosa dibuang ke tempat sampah gara-gara orang tua tengah malam nyusu. Terbalik namanya. Yang diminta itu orang tua tengah malam sujud, bayi tanpa dosa nyusu. Ini bayi tanpa dosa dibuang ke tempat sampah gara-gara orang tua tengah malam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, rahmat Allah kita perlu. Yang kedua, syafaat Rasulullah. Mari saya cerita syafaat sedikit. Ini sudah jam 00:05 ya. Ini kalau hitungan Indonesia ini sudah ganti hari. Jadi inilah ceramah terpanjang di dunia. Bayangkan saya pidato dari hari Selasa sampai hari Rabu. Syafaat. Agak saya singkat ceritanya. Nanti itu Pak, setelah alam ini hancur sehancur-hancurnya, bumi gempa, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, halilintar menyambar, planet-planet bertabrakan, semua yang hidup mati bareng tanpa persiapan, termasuk malaikat mati. Yang tinggal cuma Allah sendirian. Yang lain hancur semua, tinggal Allah sendirian. Allah patroli, berseru-seru, limanil mulkul yaum, ahai, siapa penguasa hari ini? Mana Fir'aun yang ngaku Tuhan? Nongol kalau memang Tuhan. Mana Abrahat, mana Namrus, mana itu Benito Mussolini, mana itu Adolf Hitler, mana itu Hosni Mubarak. Penguasa-penguasa yang ngaku berkuasa nongol kalau memang penguasa. Gak ada yang jawab Pak, semua sudah rebah. Allah lalu berkata, la ilaha illa ana. Ternyata tidak ada Tuhan lain selain aku. Allah sombong waktu itu. Kalau Allah sombong itu pantas. Hadis kursi mengajarkan al-kibriya'u libasi. Sombong itu pakaianku, kata Allah. Cuma aku yang pantas pakai. Kamu manusia nggak pantas pakai pakaianku, kebesaran. Pakaian Allah mau dipakai. Sombong itu pakaian Allah, cuma Allah yang pantas pakai. Nanti itu yang pertama dihidupkan bukan kita, malaikat dihidupkan lebih dulu. Tiupan pertama, malaikat hidup semua, diatur panitia akhirat. Yang nyambut tamu siapa, yang pimpin marawis siapa, Malik siap, sediakan neraka. Aku mau bakar itu bajingan tengik yang waktu di dunia nggak mau sujud, jauh dari ulama, tinggal di masyarakat jadi biang kerok, sama yatim kejam. Sediakan neraka.
baik. Ridwan, iya, sediakan surga. Aku mau balas hamba-hambaku yang waktu di dunia rajin sujud, dekat dan cinta kepada ulama, santun kepada yatim, suka menolong orang yang memerlukan pertolongan. Baik. Jibril, Mikail, iya, ke surga. Untuk apa ya Rob? Ambil kendaraan bernama Buraq, turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Muhammad, bangunkan dari kuburnya, bawa ke surga. Turun Jibril dan Mikail, cari kubur Nabi. Wong alam sudah hancur-hancuran, jangan cari kuburan, cari bangkalan aja nggak ketemu. Bingung dua-dua. Jibril sebelah mana kubur Nabi? Nggak tahu Mikail. Lalu dua-duanya sujud mohon pertolongan Allah. Dengan izin Allah terbuka kubur Nabi. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Bangun dari tidur seperti orang bangun dari kubur seperti orang bangun tidur. Nabi mengusap mata, menoleh ke kanan Jibril, menoleh ke kiri Mikail. Lalu tanya, ayu yaumin hadza ya Jibril? Ini hari apa Jibril? Ini hari apa? Hadza ma wa'ada ar-Rahman. Ini hari yang dijanjikan Allah Muhammad. Ini kiamat. Kiamat Jibril? Kiamat. Jibril, kalau memang ini hari kiamat, aina ummati? Umat saya mana Jibril? Umat saya mana? Allah Karim. Belum pernah saya lihat di dunia ada satu pemimpin yang begini besar cintanya kepada umatnya seperti baginda Rasul. Dari dunia sampai akhirat beliau cinta kita. Dari dunia sampai akhirat beliau bela kita. Bangun dari kubur, tahu hari sudah kiamat, yang pertama ditanya, aina ummati? Umat saya mana Jibril? Kita yang ditanya. Kalau saya yang pertama dibangkitkan dari kubur, lain pertanyaannya. Ini hari apa Jibril? Kiamat Zainuddin. Oh, bini saya mana Jibril? Nabi enggak tanya Khadijah wala Fatimah wala Aisyah, aina ummati? Umat saya mana Jibril? Umatmu? Iya, kau manusia pertama yang dibangunkan dari kubur. Yang lain masih dikubur. Oh, lalu kita ke surga Muhammad. Perintah Allah, perintah Allah. Sampai di surga seperti orang tidak betah Nabi itu, resah, gelisah, mondar mandir, mukanya murung. Yang punya surga kan negur, Muhammad, labbaik ya Rabb. Tidak enak di surga ya? Enak. Kok kamu seperti orang nggak kerasan gitu, resah, gelisah? Kenapa? Saya teringat umat saya ya Allah. Umat saya bagaimana nasibnya? Iya, saya sudah enak di DPR. Salah. Saya sudah enak di surga, gaji cukup, kursi empuk, dapat mobil dinas. Nggak. Umat saya yang waktu kampanye kepanasan itu gimana nasibnya? Makanya dulu di Senayan, di depan kantor DPR tuh banyak tukang kaca jualan di situ. Saya bilang tukang kaca pintar dagangnya di situ. Pas. Maksudnya supaya yang mau berkantor di situ ngaca dulu. Ya, wakil lurah pasti tidak lebih tinggi dari lurahnya. Wakil camat tidak lebih tinggi dari camatnya.
Ini kenapa wakil rakyat kok selalu lebih tinggi dari rakyatnya? Kan yang memberikan mandat kita rakyat. Kemerdekaan bertujuan mengantarkan rakyat ke gerbang kesejahteraan. Lalu rakyat mempercayai tugas itu kepada pemerintah dan wakilnya di DPR. Saya percayakan kamu mengantarkan rakyat ke gerbang kesejahteraan. Itu amanat Undang-Undang Dasar. Biasanya yang diantarkan sampainya lebih dulu, biasanya yang diantar sampai lebih dulu, yang mengantar nyusul, namanya ngantar belakangan. Ini lebih cepat wakil rakyatnya makmur daripada rakyatnya. Yang mau ngantar makmurnya lebih dulu dari yang mau diantar. Yang diantar kelelerahan di jalanan, yang mengantar udah sampai. Jadi bagaimana Muhammad? Saya minta izin mau keluar, tengok saya punya umat. Ya, saya potong ceritanya. Saat manusia dibangkitkan dari kuburnya masing-masing, Masya Allah, Masya Allah, saya nggak sanggup bayangkan jumlah manusia yang hidup di muka bumi sekarang kan 6 miliar. Cina berdua, India 2,5 miliar. Cina 1,5 miliar, India 1 miliar rakyatnya. Berdua sudah 2,5 miliar. Itu kalau kencing bareng banjir besar. Bayangkan manusia dari awal sampai akhir berapa puluh miliar kumpul di padang mahsyar. Subhanallah. Sibuk, panik, bingung mau disidang di hadapan Allah. Sebagian kumpul di pojokan berunding, kita mau disidangi. Terus ayolah kita cari bantuan. Kemana? Adnan Buyung. Begini. Kita ini kan anak cucu Nabi Adam. Pantas dong kita minta tolong sama beliau. Yuk, setuju. Berangkat cari Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Adam, tuan datuknya manusia. Kami cucu kamu, anak turunan kamu mau disidang. Tolong kami Adam, tolong. Kata Nabi Adam, Quraisy mas, rombongan Jawa. Aku naik mumet lagi sama Nabi Nuh saja. Nuh bilang, tidak bisa. Saya juga punya masalah, pernah minta obat ditenggelamkan. Ibrahim barangkali. Semua Nabi hand up, angkat tangan. Dikala itu, yauma la yanfa'u malun wala banun, di mana harta tidak ada lagi artinya, anak-anak tak jadi beban, tiap orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Saat itu ada satu pemimpin, Allahumma salli alaihi wa ala alihi, diizinkan Allah. Dikala semua nabi yang lain angkat tangan hand up, beliau malah ummati ana laha, ta'ali ummati, ta'ali ummati, umatku sini, umatku sini. Beliau memanggil-manggil umatnya. Yang bagaimana yang dipanggil? Ada hadis, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Umatku besok di akhirat datang menghadap Allah dengan muka bersinar-sinar karena sering wudu. Sering wudu kan sering sujud. Masa cuma wudu tapi enggak sujud? Itu nanti ndak usah mengaku Rasul yang panggil, sini umatku. Tapi kalau muka enggak pernah wudu, enggak pernah sujud,
merangkak di depan Nabi. Saya umatmu ya Rasul, kata Nabi. Umat saya enggak ada yang kumbal gini. Dikala itu beliau berkenan memberikan syafaat. Syafaat itu sudah saudara, saya pakai sarung, sobek sedikit. Syafaat itu ngambeli gitu loh. Salat saya kurang sedikit, sedekah saya campur riak sedikit, puasa saya ikhlas sedikit, ditutup dengan syafaat. Saya mau dagang, perlu modal 20 juta, saya punya uang 15 juta, yang 5 juta syafaat. Jadi harus ada modal. Kalau sholat tidak pernah, sedekah tidak pernah, lalu syafaatnya dari mana? Yang dapat tambelan itu yang punya sarung bolong, punya sarung sobek, ditambal dengan syafaat. Nah kalau tidak ada sarung, apa yang mau ditambal? Ya, nah, mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat Allah dan mendapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin, sudah 7:30 lewat 4 jam. Saya pun kangen, tapi hari sudah larut. Insya Allah lain kesempatan kita jumpa lagi. Terima kasih kepada Al-Mukarramun, para ulama, para habaib, pengasuh pesantren Raudhatul Muta'allimin Al-Aziziyah, dan semua yang hadir. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.